Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dan segenap warga GKJW Jemaat Ngagel. Salam Patunggilan. Puji Tuhan, pada hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam ibadah hari Minggu. Kami berharap semua warga GKJW Ngagel dalam keadaan sehat selalu. Kembali pada saat ini kita bersama masih akan beribadah secara online bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing. Meskipun telah memasuki masa new normal, namun situasi kondisi yang ada mengharuskan kita untuk tetap menjaga kondisi dengan protokol kesehatan. Sehingga marilah kita bersama untuk saat ini tetap mendukung pemerintah dalam memulihkan kondisi COVID saat ini. Dan pada saat ini ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Suweknyo THD. Untuk itu mari bersama berdiri dan membuka ibadah minggu ini dengan memuji serta memuliakan Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 15, Berhimpun Semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemuda benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Selamat hari Minggu, saudara-saudara. Marilah kita awali ibadah kita bersama berdiri. Sumber pertolongan kita dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya serta kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Sang Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari Minggu ini kami beribadah di keluarga kami dengan limpah ruah kasih-Mu yang telah berlangsung dalam hidup kami. Karenanya pada hari Minggu penuh berkah, kami haturkan syukur kami atas setiap peristiwa bermujizat atas kami sebagai pribadi, sebagai keluarga-keluarga dalam tugas-tugas kami. Bolehlah kiranya semua itu kami haturkan pada Tuhan dengan ungkapan syukur dan sebagai tanda terima kasih kami atas pemeliharaan dan berkah Tuhan bagi kami. Berkenanlah kiranya atas ibadah kami, syukur kami pada hari penuh berkah saat ini. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 37A, Batu Karang yang Teguh. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersih
Mari kita berdoa, kita menyiapkan hati kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Sang firman hidup, nyalakanlah kiranya semangat kami dengan kehendak-Mu, dengan tuntunan-Mu, dan biarlah kiranya hidup kami semakin menampakkan upaya kami untuk menjadi sempurna dalam kasih, dalam sukacita, dalam pengharapan, dalam iman akan karya-Mu, mujizat-Mu, rancangan-rancangan-Mu atas kami. Berfirmanlah kepada kami sekalian ya Tuhan, dan biarlah kiranya kami diajarkan untuk semakin setia kepadamu dan menjadi pelaku sabdamu yang setia. Dalam Yesus Kristus. Amin. Bacaan kitab suci hari ini dari Matius 16 ayat 18 sampai dengan 20. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Demikian pembacaan kitab suci. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Saudara-saudara, kita ikuti paduan suara Gema Efrata, jadikan hatiku istana cintamu. Cinta
engkau adalah Petrus, sang batu karang. Saudara-saudara, dalam pemahaman dan hidup sehari-hari kita, di dalam masyarakat, di dalam gereja, di keluarga juga, ada prinsip mendasar. Anda adalah seorang pribadi yang terhormat. Dan karena itulah maka saya wajib menghormati Anda. Dan salah satu wujud dari penghormatan saya kepada Anda, kepada panjenengan adalah saya menggunakan basa krama kepada panjenengan, atau juga krama inggil. Itu tanda bahwa seseorang menghormati sesamanya. Nah, saudara-saudara, orang yang dihormati itu juga berlaku hormat kepada orang yang menghormatinya. Kurang lebih seperti itu. Karena pertama-tama Anda, panjenengan adalah orang yang terhormat bagi saya. Saudara-saudara, di antara para rasul, di antara para murid Tuhan Yesus, ada perlakuan khusus, ada ungkapan khusus yang hendak ditegaskan oleh Sang Kristus, bahwa di atas pengakuan mereka, di atas keyakinan keteguhan mereka, akan didirikan gereja Tuhan. Dan kekokohan itu, kegigihan itu, ketangguhan itu diwakili oleh salah seorang murid Tuhan Yesus, dialah Petrus. Engkau adalah Petrus, sang batu karang. Saudara-saudara, sebenarnya Petrus itu dalam cerita yang sebelum di dalam kitab Injil Matius disebutkan juga dia adalah Simon anak Yunus. Tapi kali ini disebut sebagai engkau adalah Petrus. Sebutan ini sangat istimewa. Bahkan Tuhan hendak mempercayakan sejumlah hak khusus, sejumlah kewajiban khusus, sejumlah kewenangan khusus yang hendak dipercayakan secara khusus pula kepada Petrus. Dia istimewa memang, saudara-saudara. Kawan lain menyebut sebagai dia itu sahabat atau murid yang boleh disebut nomor 1. Prima. Ada juga yang menyebutnya di antara sesama para murid, dia disebut sebagai ya, yang di depan.
istilah lainnya sebagai primus inter pares, malah ada yang menyebut ini. Yang pertama di antara saudara-saudaranya yang lain. Saudara, meskipun begitu, kalau kita cermati pelan-pelan, apakah Petrus memang dimaksudkan sebagai sang batu karang yang di atasnya akan dibangun gereja Tuhan? Itu berarti apakah Petrus menggantikan sang Kristus? Bukankah dasar utama berdiri gereja Tuhan itu adalah Yesus Kristus sebagai sang juru selamat? Bukankah itu posisinya? Lalu bagaimana disebutkan bahwa Petrus sebagai sang batu karang yang di atas pengakuannya gereja dibangun? Saudara, kalau dalam kalimat berbahasa kitab suci, sebutlah Yunani, kentara bahwa urutan struktur dari kalimat penegasan sang Kristus ini jelas bahwa yang memberi penegasan, yang memberi proklamasi ialah sang Kristus. Kalimatnya lengkap tertulis di ayat 18 pasal itu disebutkan, engkau adalah Petrus. Jadi Petrus itu dalam posisi sebagai objek. Bahwa dia pada saatnya menduduki posisi sangat khusus dalam gereja, ya. Tapi itu karena memang dikhususkan bahwa dia menjadi prima, menjadi yang pertama, yang nomor satu di antara sesama saudara-saudaranya, para murid, itu karena dijadikan seperti itu oleh Tuhan. Jadi posisi dia tetaplah sebagai salah satu, bukan satu-satunya, apalagi menggantikan peran gurunya. Itu tidak pernah terjadi dan tidak mungkin. Dan saudara-saudara, subjek yang memilih, subjek yang menentukan, subjek yang memberi predikat baru kepada Petrus adalah sang Kristus. Jadi tetap saja subjek ada di sana. Nah, kalau demikian, sebenarnya apakah Petrus ini orang penting? Tetap orang penting. Hanya sejak awal ditempatkan si orang penting ini begitu rupa supaya tetap sadar dia bahwa dia adalah murid sang Kristus. Dia memang pertama di antara saudara-saudaranya, tapi tidak pernah menjadi satu-satunya. Tidak.
Jadi sebenarnya sosok Petrus adalah sosok yang ditempatkan begitu istimewa. Dan karena itulah dia menjadi sangat sejak awal. Bahkan kalau kita mencermati cerita di dalam Kisah Rasul, Petrus selalu didengar nasihatnya, suara bijak di antara para saudara. Sidang para rasul di Yerusalem itu juga antara lain Petrus ada di sana untuk mau didengar oleh bahkan orang seperti Paulus untuk menentukan bagaimana sikap dasar kekristenan terhadap orang Kristen yang baru di Asia Kecil, di luar tanah Palestina. Itu juga ada peran Petrus di sini. Jadi dia tetaplah orang penting di antara saudara-saudaranya, para murid, para rasul. Saudara, jika peran kita, jika posisi kita sesekali hanyalah, ada penting, sebagai katakan yang bagian mengawasi, atau peran kita sesekali menjadi pengawal atau pamong, harap tidak usah risau, karena sebenarnya saudara dalam bacaan kita ini perikop sebelumnya juga disebutkan waktu dialog antara para murid dengan Tuhan Yesus, itu ada pertanyaan. Kata orang, siapakah Mesias itu? Siapakah anak manusia itu? Lalu yang dibayangkan oleh para pendengar yang sedang diajak berbincang menyebut dia adalah dan hanyalah seperti bagaikan kehadiran seorang Yohanes Pembaptis yang mengawal kebenaran Tuhan. Oh, dia adalah seorang pamong seperti Yeremia yang berkarakter khas pamong itu. Kemanapun umat Tuhan berjalan, disertainya. Nah, saudara, kalaupun sesekali dalam kebersamaan kita, entah di keluarga, entah di masyarakat, entah di sekolah, entah di lingkungan yang mana saja, kalau saja sesekali ada perlakuan istimewa dari orang lain kepadaku, maka itu berarti saatnya kita berendah hati, bahwa pada saat seseorang menghargai kita, menempatkan kita sebagai orang yang istimewa, yang terhormat, itulah saatnya kita juga menaruh hormat kepadanya. Kalau orang lain sempat tahu basa krama
kromo Injil, itu juga saatnya kita menghargai, menghormati. Saudara, mungkin pertanyaan khusus bagi kita bahwa sebenarnya kita dijadikan oleh Tuhan memang berbeda-beda. Ada yang adalah peran sebagai Petrus sang batu karang, yang pertama di antara saudara-saudaranya, tetapi juga ada yang lain yang adalah peran pamong, yang adalah peran pengantar, yang adalah peran pengawas, pengawal. Tapi tetaplah status sebagai orang khusus, pribadi yang diistimewakan oleh Tuhan itu berlaku bagi masing-masing. Maka saudara, di dalam gereja kita, setiap orang diupayakan, difasilitasi supaya mampu memerankan diri masing-masing sebagai sosok yang penting, yang utama. Dengan kata lain, tidak ada yang awam di gereja. Tapi Pak, saya cukup awam dalam hal kitab suci. Ada sejumlah fasilitas disediakan bagi kita agar kita menjadi orang yang mandiri dalam hal olah batin kita terkait dengan kitab suci. Saya lupa kadang-kadang untuk mengikuti persekutuan kalau agak jauh sedikit, rasanya sudah tidak bersemangat. Saya membaca, mengikuti ibadah yang online misalnya, tapi itu pun aminnya saya nggak tahu, karena ada kesibukan ini dan itu, dan pada saatnya yang lain saya lalu akhirnya tertidur. Saudara, dalam hal persekutuan seperti itu, bagaimana kita menempatkan diri sebagai person yang bukan awam dalam persekutuan kita? Apa ibadah di rumah ini kan bukan seperti ibadah di gereja. Saya menunggu ibadah yang di gereja saja. Lalu sekarang ya saya nonton ibadah yang ditayangkan online. Jadi ibadah itu dalam konteks ditonton. Oh ya, iya Pak, saya kadang-kadang lupa begitu. Ya tidak apa-apa. Namanya lupa, boleh saja lupa. Nah, marilah bahwa yang berikut, saudara-saudara, kita adalah orang penting itu. Tidak ada yang awam satu orang pun di jemaat kita. Jadi kalau dalam hal persekutuan kita lalu merasa, oh saya kurang begini, kurang begitu, mari diupayakan. Mari ditanyakan, mari diusulkan, mari dilakukan sesuatu. Bahwa sekarang belum sempat bisa ibadah di gedung gereja, ya baiklah kita beribadah di rumah bersama dengan keluarga kita yang terbaik. Ini loh Pak, kalau soal bersaksi, saya itu tidak mudeng-mudeng. Gimana? Padahal katanya kami ini, kita ini juga mesti melakukan pemberitaan Injil Tuhan, harus bersaksi dalam banyak sikap, banyak cara. Ya memang betul.
Jadi setiap kalimat kita, setiap laku kita, setiap perjuangan kita, upaya kita dimanapun, itu sebenarnya juga dalam rangka mengungkapkan kesaksian kita. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan berdiakonia? Ya, pada dasarnya tugas berdiakonia adalah tugas kita masing-masing. Tugas mengungkapkan kebaikan hati itu adalah tugas kita. Pasti bisa, iya pasti bisa. Kalau masih ada kekurangan sedikit, mau di upgrade lagi sedikit, ya kita lakukan. Barengan yang disebut pembinaan. Nah, itulah saudara-saudara. Maka sebenarnya engkau adalah Petrus yang dimaksudkan itu berlaku bagi semua kita. Engkau adalah Petrus yang pertama, yang utama dalam kebersamaan kita. Walaupun kadang-kadang ada juga satu orang yang sangat berpotensi menjadi pamong. Jadilah pamong. Sangat berpotensi untuk mengawal kebijakan tertentu. Jadilah itu. Nah, dengan begitu, saudara-saudara, kehidupan kita tetaplah berperan sebagai seorang yang dipercaya oleh Tuhan, dipercayakan sejumlah kewenangan oleh Tuhan, sebagaimana Tuhan juga mempercayakan kewenangan itu kepada Petrus. Engkau adalah Petrus, panjenengan juga adalah Petrus yang diutus oleh Tuhan, disanggupkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Saat ini bagi kita. Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita ungkapkan pengakuan kita, pengakuan iman. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Di hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk, saudara. Saudara, mari kita berdoa syafaat. Tuhan, kami bersyukur kami ditempatkan pada posisi sebagaimana para murid. Tuhan berkenan
menempatkannya masing-masing sebagai orang penting, orang yang dihormati, orang yang layak dipercayai, dan pasti sanggup dipercayakan sejumlah kewenangan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas kepercayaan khusus itu. Sanggupkanlah kami untuk masing-masing kami melakukan yang terindah, terbaik, sebagai yang pertama, yang utama, sebagaimana anugerah khusus pada kami. Mungkin kami sebagaimana layaknya seorang pamong yang berprihatin dan menyertai kemanapun, dimanapun kekasih-kekasih Tuhan berjuang, selayaknya Yeremia menyertai umat Tuhan kemanapun. Berkahilah juga kami, mungkin kami adalah sebagai pengawal kebenaran, keadilan. Kiranya Bapa memberkahi kami, memampukan kami, layakkan kami, dan bolehlah kiranya makin hari kami dimampukan mempersembahkan yang terindah dari kepercayaan Tuhan atas kami yang boleh kami kembangkan setiap waktu. Perkenankan kami berdoa ya Tuhan untuk gereja Tuhan. Kiranya Bapa memberkahi kami, memampukan kami. Ada sejumlah kemampuan, kepercayaan Tuhan pada kami. Kiranya dimampukan kami sebagai gereja untuk memperkembangkan masing-masing kami, setiap bagian dari antara kami, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami. Ya Tuhan, limpahkanlah kiranya kesanggupan kami untuk mengamini bahwa diri kami ditunjuk sebagai murid Tuhan yang terpilih dalam banyak hal yang beragam-ragam. Berkahilah kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk kebersamaan kami di masyarakat kami, kiranya Tuhan menyertai, memberkahi para pemimpin bangsa kami, saudara-saudara kami yang aktif dalam kegiatan di pemberdayaan masyarakat, kiranya Tuhan juga menolong memberkahinya. Ya Tuhan, bahwa sampai dengan hari ini kami masih terus membangun persekutuan ibadat kami di keluarga. Ada sejumlah pertanyaan pada kami, sejumlah pergumulan pada kami. Tapi tolonglah kami ya Tuhan, limpahkanlah kiranya roh kasih di antara kami, agar perjalanan kami dimungkinkan untuk kami tempuh bersama-sama dengan penuh sukacita, karena roh cinta kasih yang ditambah-tambahkan atas kami sekalian. Berkahilah ya Tuhan orang-orang yang secara khusus berjuang bagi ditemukannya secara medis, secara teknologis, jawaban atas kami semua sementara menghadapi pandemi global COVID-19. Tolonglah kami ya Tuhan, saudara-saudara kami yang bergiat di bidang khusus untuk itu, kiranya Tuhan berkahi. Bahwa kami juga sudah mengikuti pemberitaan, informasi di media bahwa pemerintah terus-menerus secara gigih berjuang
mengawal agar pada saatnya kami boleh menerima imunitas yang lebih meyakinkan, lebih tahan bagi kami. Kiranya Bapa memberkahi. Ya Tuhan, tolonglah, dijauhkanlah kiranya kami semua dalam kebersamaan di Republik kami ini terhimpit oleh perasaan putus asa, saling menuduh, saling merasa dirugikan. Kiranya Bapa tolonglah kami semua, dijauhkanlah kami dari iri hati, dari dengki, dari perasaan saling bermusuhan satu terhadap yang lain. Terima kasih Bapa, dan sungguh kami bersyukur atas setiap prestasi yang dipercayakan oleh Tuhan bagi kami semua sebagai warga bangsa untuk dipulihkan kembali dari pergumulan kami, dari tantangan kami, dan dari kondisi kami. Perkenankan kami berdoa khususnya bagi saudara-saudara kami yang sedang menjalani masa pemulihan kekuatan dan kesehatannya. Berkahilah ya Tuhan, tolonglah, dan terutama saudara-saudara kami yang sakit dan juga merasa berkekurangan fasilitas untuk kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan menolong mereka. Kiranya Tuhan juga memampukan kami untuk semakin peduli sebagai sesama dalam proses kebersamaan kami. Pelayanan cinta kasih yang kami selenggarakan kiranya juga diberkahi oleh. Terima kasih Bapa, terima kasih kiranya Bapa mendengar seluruh seruan doa kami yang semua kami aturkan kepadamu dalam Yesus Kristus yang mengajar kami sekalian berdoa Bapa kami sebagaimana kami lantunkan dalam syair kami. Jemaat yang terkasih, saat ini kita diberi kesempatan untuk menyerahkan persembahan. Oleh karena itu, mari bersama-sama
kita mempersiapkan persembahan yang sudah kita siapkan. Adapun persembahan itu akan kita persembahkan berdasarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. Jemaat yang terkasih, mari kita mempersembahkan diiringi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 302, Kubri Persembahan. Kubri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Mari kita menyerahkan persembahan. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Murah, begitu besar Engkau mengasihi kami, begitu setia Engkau memberikan kehidupan kepada kami. Dan jika kami sampai saat ini dalam keadaan baik, itu karena kemurahan-Mu semata. Biarlah limpah kasih setia-Mu hadir dan melindungi kami semasa pandemi ini. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami dan segala sesuatu yang kami pakai untuk kami persembahkan sebagai ungkapan syukur kami, kiranya membuat Tuhan berkenan menerimanya. Ampuni segala ketidaklayakan kami, dan kami menyerahkan persembahan syukur ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita meneruskan perjalanan kita memasuki kehidupan ibadah keseharian kita, di keluarga kita, dengan sesama, dengan siapapun. Mari kita bangkit berdiri. Kita semua anggota keluarga undur dari hadapan Tuhan dalam ibadah hari Minggu ini, menjalani kehidupan dengan tenang di rumah, menyelesaikan setiap tugas, menjaga kebersihan jasmani rohani, dan kiranya Tuhan memberkahi kita sekalian. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 344, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Saudara, arahkanlah hati kita masing-masing dan terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, memberkahi saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah beserta engkau. Kidung Jemaat 346. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Saudara, kita bersyukur kita bisa membangun persekutuan ibadat pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, dan salam Patunggilan. Silakan duduk.